Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat Saat pagi. ini kalian sedang menyaksikan program Dakes, Dakwah Podcast, yang diselenggarakan oleh Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Saat ini kita sedang memasuki pertengahan bulan Ramadan, yang mana dari awal sampai akhir kita telah melaksanakan puasa. Nah, kita melaksanakan puasa supaya mendapatkan kemenangan dan keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Nah, sebagai seorang akademisi di bidang agama, bagaimana cara kita mendapatkan keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan ini? Mari kita bahas bersama-sama dengan narasumber yang luar biasa ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan narasumber ini. Ini beliau adalah Pak Kholisin. Beliau merupakan dosen Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang. Ngomong-ngomong tentang keutamaan puasa ya Pak. Nah, pada tema hari ini kan merajut Ramadan, meraih kemenangan. Nah, biar mendapatkan kemenangan dalam bulan Ramadan pada tahun ini itu seperti apa Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Huda. Ya, saya sapa dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Teman-teman Dema FDK UIN Wali Songo Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi disampaikan oleh Mas Huda kaitannya tentang keutamaan bulan suci Ramadan ya, bagaimana nanti mendapatkan kemenangannya. Ya, sebelum kita menyampaikan kaitannya bagaimana mendapatkan kemenangan, nah kita ketahui dulu keutamaan-keutamaannya ya. Jadi ada keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Sayyidu Syuhur Syahrul Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah pemimpinnya bulan-bulan. Wasayyidul ayam yaumul jumu'ah, dan pemimpinnya hari-hari adalah hari Jumat. Maka dengan demikian ya, Ramadan yang merupakan bulan yang istimewa, yang terkhusus bagi kita umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan pemimpinnya bulan-bulan ini, memang banyak sekali pahala-pahala yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan, man adda sunnatan fi Ramadan kaman adda faridatan fi masiwah. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang sunnah ya di bulan suci Ramadan, maka seperti melakukan sesuatu yang fardu di bulan selain Ramadan. Wa man adda faridatan fi Ramadan kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu yang fardu di bulan suci Ramadan, itu seperti melaksanakan 70 fardu di bulan selain Ramadan. Karena Sayyidu Syuhur itu, nah pemimpinnya bulan. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, bahwa bulan suci Ramadan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu-pintu surga. Kanjeng Nabi mengatakan ya, Atakum Ramadan, telah datang bulan suci Ramadan. Futihat abwabul jannah, yang dibuka seluruh pintu-pintu surga. Artinya apa? Artinya adalah orang yang beriman, yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah melalui pintu manapun yang dikehendakinya. Tapi kemudian memang orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu sudah disediakan pintu khusus, yaitu babu royan ya, pintu ar-royan. Jadi futihat abwabul jannah wa ghulliqat ya abwabun nar, ya di redaksi yang lain abwabun niron, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini menggambarkan dan menjelaskan bagi kita bahwa orang mukmin yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kebaikan di bulan suci Ramadan, maka tidak akan masuk neraka. Karena Allah mengatakan Rasulullah mengatakan wa ghulliqat abwabun nar, di bulan suci Ramadan ya, bahwa pintu-pintu neraka itu
ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu, diikat karena kemuliaan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, keutamaan bulan suci Ramadan adalah diwajibkan berpuasa, dan pahala puasa itu sangat besar dan yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kullu amali bani Adam yudha'afu. Ya, setiap amal bani Adam, anak-anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah mengatakan illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzibihi. Karena sesungguhnya puasa ini adalah milikku, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya yang akan membalasnya. Jadi artinya bahwa pahala puasa itu yang mengetahui hanya Allah karena saking besarnya. Seperti itu. Jadi itu keutamaan bulan suci Ramadan, dan masih banyak sebenarnya keutamaan bulan suci Ramadan yang lain. Maka mudah-mudahan ya kita semuanya ya bisa maksimal untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kebaikan-kebaikan kita di bulan suci Ramadan, agar kita mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan. Seperti itu Mas ya. Nah, tadi kan Bapak telah mengatakan bahwasanya keutamaan dan dari kisah Rasul pun juga telah disampaikan oleh Bapak. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Nah, di sini tuh kayak pertanyaannya, ada nggak sih, Pak, kayak kriteria atau tingkatan puasa yang harus dicapai dalam bulan Ramadan itu, Pak? Iya, baik. Jadi ada tingkatan-tingkatan puasa ya. Kalau menurut Al-Ghazali itu ada tingkatan puasa awam, kemudian akhos, ada akhosul akhos ya. Jadi ada tingkatan puasa bagi orang yang awam, orang yang biasa itu adalah puasa yang hanya menahan haus dan lapar saja. Itu adalah tingkatan orang awam. Dan itu banyak orang yang bisa melaksanakannya kan. Jadi yang penting bisa menjaga perut kita, atau puasa perut lah bahasanya itu ya. Puasa orang awam itu puasa perut gitu. Yang penting perutnya tidak kemasukan air ataupun makanan. Nah, itu puasa orang awam. Kemudian yang kedua itu puasa khusus atau akhos ya. Jadi puasa yang khusus, puasa yang akhos itu adalah puasa selain menahan diri dari masuknya sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu selain menahan dari lapar dan haus seperti itu juga menjaga seluruh anggota tubuhnya ya, tangan, kaki, lisan dan lain sebagainya, mata, penglihatan, pendengaran, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya anggota tubuh kita itu tidak digunakan untuk kemaksiatan. Jadi tidak hanya puasa perut, tapi puasa anggota badan. Ya, lisan kita dijaga dari ghibah, dari ngerasani, fitnah dan lain sebagainya. Tangan kita tidak digunakan untuk memukul, ya, mencubit dan lain sebagainya, kan? Kaki kita tidak digunakan untuk menendang, ya. Jadi puasa anggota badan, tidak hanya puasa perut, tapi puasa anggota badan kita. Nah, itu puasa khusus, ya. Jadi tidak hanya perut saja, tapi anggota badan. Nah, yang paling tinggi itu adalah puasa akhosul akhos, yang lebih spesial, yang lebih istimewa. Yaitu selain menjaga perut, selain puasa perut, selain puasa anggota badan kita, itu adalah puasa hati. Ya, jadi hati kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati ini senantiasa muraqabah, senantiasa merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sehingga ketika hati kita itu senantiasa muraqabah, senantiasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis orang tersebut itu puasanya tidak hanya puasa perut, tidak hanya anggota badan, tapi puasanya puasa hati yang bisa memancarkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tertinggi. Nah, bagi kita ya mungkin masih puasa perut atau puasa anggota badan kita ya. Mungkin kalau hati kita belum sampai ya. Jadi yang akhosul akhos itu bagi orang-orang pilihan Allah, kekasih Allah, para nabi, para rasul itu kan. Nah, mudah-mudahan saja ya kita bisa mendapatkan yang terbaik lah dari puasa kita, seperti itu. Itu Mas tingkatannya, Pak. Baik, Pak. Nah, tadi itu menyangkut akhosul akhos ya, Pak. Di sini
saya bertanya-tanya Pak, apakah ada sahabat Nabi ataupun keturunan Nabi dan ataupun kayak kisah lah seorang yang melaksanakan puasa yang disebutkan bahwasanya itu dia melaksanakan puasa akhosul akhos itu Pak. Ya, baik. Jadi apa kaitannya tentang hati ya? Kalau ahos kan hati ya, bisa menjaga diri, karena puasa itu kan as-saum yu'allimul amanah wal muraqabah. Puasa itu sebenarnya juga mendidik, mengajarkan kita untuk jujur ya, dan juga merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita melihat dari kisah-kisah para sahabat itu luar biasa. Seperti misalkan kita ambil salah satu contoh sahabat Thauban. Thauban itu kan salah satu budaknya Kanjeng Nabi yang dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi. Itu luar biasa ta'alluqnya dia kepada Allah dan Rasulullah. Hatinya senantiasa ta'alluq ya. Ta'alluq itu kumantil-mantil ya. Kumantil-mantil kepada Allah dan Rasulullah. Senantiasa ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika Thauban itu kelihatan pucat, sedih, susah gitu. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, kenapa kamu Thauban kok pucat seperti itu, sedih itu, apakah sakit, apakah meriang, masuk angin gitu kan. Tanya Kanjeng Nabi pada Thauban. Thauban menjawab, enggak ya, laisa bi wajaun, saya itu tidak sakit ya. Walaisa bi maradun ya, tidak meriang, tidak sakit. Akan tetapi Kanjeng Nabi, saya itu kalau sehari saja tidak ketemu panjenengan ya, itu saya susah. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat nanti kan tetap panjenengan itu makomnya tinggi. Kalau saya masuk surga berarti di makom rendah. Kan nggak mungkin bisa ketemu panjenengan. Itu kalau saya masuk surga lah. Kalau saya nggak masuk surga, berarti kan nggak ketemu panjenengan, susahnya bagaimana saya itu. Nah, itu Thauban mengatakan seperti itu. Hanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayatnya itu, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia cinta pada Allah dan Rasulnya, hatinya senantiasa terawasi Allah dan Rasulnya seperti itu, maka nanti di akhirat akan dipertemukan kepada orang-orang ya minan nabiyin ya, bareng-bareng dengan nabi, wasidikin orang-orang yang jujur, wasyuhada orang-orang syahid, wassolihin orang-orang yang solih. Itu contoh ya. Jadi salah satu sahabat yang memang ta'aluk hatinya, merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cintanya kepada Allah dan Rasulullah itu melebihi cintanya kepada selainnya seperti itu. Oke, Pak. Tadi kan membahas dari kriteria yang apa yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali. Iya. Bahwasanya ada 3. Yang pertama awam, akhos, akhosul akhos. Iya. Nah, sedangkan kita kan mahasiswa, Pak. Dan Bapak juga selaku dosen mengajarkan dan kita juga belajar. Iya. Nah, pada bulan Ramadan ini mahasiswa itu melakukan belajar dan melakukan puasa, kemudian melakukan ibadah. Yang apa yang dikatakan Bapak mungkin lebih besar di akhosnya kalau mahasiswa itu. Nah, mungkin apa ya? Apakah kita belajar kemudian berpuasa, kemudian melakukan ibadah sunnah ataupun wajib bisa termasuk akhosul akhos ataupun akhosnya saja, Pak? Iya, oke. Baik, terima kasih ya. Kita sebagai kaum akademisi ya. Jadi panjenengan mahasiswa dan juga para pendidik itu kan juga banyak aktivitas di bulan suci Ramadan seperti itu. Ya, jadi aktivitas kita itu juga bernilai ibadah ya. Ibadah itu kan ada yang ibadah mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah ada sholat, puasa, zakat, itu kan yang mahdhah kan. Jelas ukurannya kan. Nah, yang ghairu mahdhah itu kan banyak, seperti kita belajar itu juga ibadah, bekerja juga ibadah, semuanya ibadah. Bahkan di bulan suci Ramadan itu ada hadis meskipun nggak kuat itu, tidurnya orang yang berpuasa itu kan ibadah kan. Apalagi yang nggak tidur gitu loh. Itu kan lebih banyak ibadahnya. Iya, Pak. Nah, seperti itu kan. Jadi jangan kemudian penjelasan tidur adalah ibadah kemudian kita tidur terus, enggak seperti itu ya. Jadi
apalagi yang nggak tidur ya, yang belajar, yang bekerja dan lain sebagainya, itu kan sebuah ibadah yang luar biasa. Sehingga di bulan suci Ramadan kalau kita bisa melaksanakan aktivitas seperti itu dengan niat adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu juga akan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Masalah puasa kita apakah awam, ahos ataupun akhosul ahos, itu serahkan saja hasilnya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berikhtiar menjadi diri yang terbaik ya dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang penting ikhtiar semaksimal mungkin. Iya, Pak. Nah, Pak, bulan Ramadan ini kan banyak tuh dari agama-agama lain itu ikut berburu takjil. Sedangkan pada tahun kemarin itu agama lain itu belum viral-viral banget lah, Pak, tentang berburu takjil. Nah, menurut Bapak itu tanggapan Bapak lah lebih tepatnya menanggapi seorang non-muslim itu ikut-ikutan dalam kegiatan berburu takjil itu. Iya, kalau dari saya sendiri sih nggak masalah, kita berbagi kebaikan, berbagi makanan kepada siapapun kan nggak masalah kan, seperti itu. Jadi kepada orang yang berpuasa kita bagi, kepada orang yang non-muslim juga nggak masalah, itu kan berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan. Yang penting ya kita sebagai seorang muslim bisa menghormati, menghargai mereka, mereka juga menghormati dan menghargai kita. Ya saling rukun, karena kita tahu bahwa negara kita kan negara yang majmuk ya, yang plural seperti itu kan. Tidak hanya satu agama. Nah, sehingga bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan dengan mereka, bisa menjaga kerukunan, bisa menjaga toleransi. Tidak masalah kita berbagi makanan, kita berbagi kebaikan kepada mereka. Ya, jadi tidak masalah kalau menurut saya. Seperti itu. Tapi kan ini, Pak, saya pernah lihat di video salah satu platform lah. Dia tuh ada sebuah pedagang, jadi kayak ada passwordnya gitu, Pak. Gitu. Pada orang non-muslim gitu. Jadi kan non-muslim itu kalau berburu takjil tuh jam 3, Pak. Nah, sedangkan orang muslim itu berburu takjil tuh jam 4 atau jam 5. Nah, pedagang itu biasanya harus ada password. Contoh yang pernah saya lihat itu suruh membacakan dua kalimat syahadat. Nah, ketika orang non-muslim itu membacakan 2 kalimat syahadat, apakah orang non-muslim itu bisa masuk ke agama Islam atau tidak, Pak? Login atau tidak gitu. Ya itu bagian dari dakwah sebenarnya ya. Jadi kita berbagi kebaikan, berbagi takjil kan bagian dari dakwah. Ataupun adapun orang muslim yang mau ikut mendapatkan takjil dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tergantung niatnya kan. Jadi kalau niatnya untuk masuk Islam ya bisa masuk Islam ya. Tapi kalau niatnya untuk hanya berbagi takjil saja ya nggak dapat itu. Ya karena kan tergantung dengan niat kan. Innamal a'malu binniyat. Seperti orang tidur ya. Orang tidur mengucapkan 2 kalimat syahadat dari orang muslim kan tidak kita katakan bahwa dia masuk Islam, karena yang dia mengucapkan ketika tidur tidak sadar kan. Seperti itu. Sama seperti dia ya, niatnya untuk dapat takjil saja, bukan untuk login masuk Islam, ya enggak masuk agama Islam ya. Seperti itu ya. Jadi harus ada niat ya, ada ikrar pengakuan, ada tasdik dengan hati. Iman itu kan harus ada tasdik toh. Tidak hanya ikrar bil lisan, tapi ada tasdik bil jinan atau bil qalbi kan. Jadi harus ada pembenaran, pengakuan, keyakinan dari dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau hanya ikrar belum tasdik ya belum dikategorikan sebagai iman, seperti itu. Nah, tadi kan baru ini 2 kalimat syahadat, kemudian ada video viral lagi bahwasanya biar lebih terlihat dia sebagai orang muslim, kemudian dia tuh kayak menggunakan pakaian-pakaian agama Islam, terutama perempuan nih, Pak. Perempuan dari agama lain itu kan kalau pakai kerudung, kemudian untuk membeli takjil, terus keluar itu kan kayak kelihatan orang muslim banget. Nah, sebaliknya, Pak, ada seorang muslim, dia tuh menggunakan aksesoris agama Islam, agama lain, seperti kalung salib, kemudian bertindik. Di agama Islam kan bertindik tidak dibolehkan ya, Pak. Menurut Bapak, tanggapan Bapak terhadap orang-orang muslim menggunakan aksesoris agama lain untuk bisa
buka di siang hari gitu Pak di warung-warung. Itu seperti apa Pak? Ya baik, ya jadi kaitannya tentang masalah pakaian ya. Jadi pakaian itu kan pakaian muslim terutama itu kan yang menutupi aurat. Mereka menggunakan pakaian seperti itu ya dalam rangka untuk mendapatkan takjil gitu ya. Nggih. Nah itu selagi nggak ada niat buruk sih nggak masalah kan. Itu bagian dari dakwah kita, silahkan kalau mau pakaian itu diteruskan juga bagus juga kan. Pakaian itu bisa menutup aurat, nggak masalah bagi kita. Cuman kita bagi muslim kemudian kok pakai salib, mereka ada itu jadi permasalahan. Kenapa? Karena salib itu kan simbol sakral bagi mereka. Ya. Jadi alangkah baiknya maka bagi seorang muslim itu tidak menggunakan simbol suci dari mereka dalam rangka untuk menghormati. Kita menghormati mereka karena itu adalah simbol yang suci bagi mereka kan, seperti itu. Jadi toleransi itu kan saling menghargai dan menghormati perbedaan dan keberagaman ya. Tapi tidak sampai kemudian mencampur adukan persoalan akidah ataupun syariat. Maka dulu pernah salah satu sahabat Kanjeng Nabi yaitu bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ya itu adalah salah satu sahabat dari ahli kitab ya, yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Tanya kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, bagaimana kalau saya itu campur adukan antara aturan yang sudah saya dapat dalam kitab Taurat ya, dan saya campurkan dengan apa yang saya dapat dari Al-Quran, seperti itu. Maka kemudian ketika Abdullah bin Salam tanya kepada Kanjeng Nabi, turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, secara total. Artinya apa? Artinya tidak mencampur adukan dalam persoalan akidah maupun syariat. Seperti itu. Jadi toleransi ya saling menghargai, saling menghormati perbedaan keberagaman, tapi tidak sampai ke akidah ataupun syariah. Lah simbol itu salib itu kan simbol suci yang berkaitan tentang akidah ataupun keyakinan. Mungkin salib bagi kita itu dengan mereka itu memiliki makna yang berbeda kan? Iya, benar. Ya, seperti itu. Maka dengan demikian itu kan simbol suci, beda dengan pakaian loh ya. Beda dengan pakaian. Nah, jadi maka dengan demikian ya kita hindari karena itu bagian dari akidah simbol suci mereka. Maka dengan demikian ya kita tidak menggunakan simbol suci mereka dalam rangka untuk menghormati keyakinan akidah mereka, seperti itu. Kalau pakaian tidak masalah ya. Jadi kalau seperti misalkan jas, dasi itu kan juga tidak dari muslim kan. Itu dari orang Yahudi kan. Tapi kita juga memakainya nggak masalah itu kan. Yang penting bisa menutupi aurat kan, seperti itu. Jadi karena itu bukan simbol yang suci. Tapi kalau simbol suci ya untuk menghormatinya maka tidak menggunakannya, seperti itu. Baik, tadi kan mengambil dari pertanyaan jawaban tentang toleransi ya Pak. Pernah pada satu saat tahun kemarin, sepertinya di bulan Desember, terutama kaum dari organisasi Nahdlatul Ulama, itu ada yang namanya genjring Pak. Kalau yang saya pahami itu genjring, rebana lah. Nah, itu rebana itu dia bermain rebana di luar di dalam gereja Pak. Jadi mengiringi orang gereja bernyanyi, kemudian diiringi dengan alat musik rebana. Alat rebana itu kan biasanya kan dimainkan oleh orang-orang muslim. Seringnya dimainkan orang-orang muslim. Itu tanggapan Bapak terhadap orang-orang main rebana di dalam gereja itu seperti apa ya Pak? Iya, kalau kita di persoalan fikih itu berarti persoalan ijtihad dan nanti akan macam-macam jawabannya ya. Ya, akan macam-macam jawabannya. Kalau kita melihat misalkan bagaimana pendapat ulama fikih sholat di kanisah atau di gereja, ternyata hukumnya kan makruh ya. Sholat di situ makruh, tidak sampai haram kan? Nah, tidak sampai haram. Maka dengan demikian kalau rebana ya di situ ya untuk menambah kerukunan ya bisa jadi mungkin makruh saja, itu tidak sampai ke haram kan. Ya tergantung dengan niat seseorang itu kan. Kalau niatnya adalah untuk bareng-bareng silaturahim dengan mereka, saling merajut kerukunan silaturahim ya tidak masalah kan. Itu bagian dari kita ukhuwah basyariyah ya, persaudaraan kita sesama manusia, seperti itu. Yang penting itu adalah dalam rangka untuk menjalin silaturahim dan kerukunan, seperti itu. Oke Pak, mungkin segitu saja pertanyaan-pertanyaannya. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan podcast ini beberapa menit. Mungkin dari teman-teman sudah mendengarkan dan menelaah
perkataan-perkataan dari Pak Kholisin. Keutamaan di bulan Ramadan, kemudian kriteria yang dari awam, terus selanjutnya dari pertengahan sampai ke tingkatan tinggi. Nah, terima kasih Pak Kholisin. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Ya, baik. Terima kasih Mas Huda ya. Jadi kita sebagai seorang muslim yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, yang pinginnya kan ibadah kita itu benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal ya, seperti itu. Maka bagaimana agar kita benar-benar mendapatkan keutamaan, kemuliaan di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah kita bahagia dengan adanya ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang khusus bagi kita umatnya Rasulullah, umat Islam. Allah mengatakan dalam Quran surah Yunus, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan fadl anugerah Allah, rahmatnya Allah, maka berbahagialah. Nah, Ramadan ini adalah anugerah dari Allah, rahmat dari Allah untuk kita semuanya. Maka kita bahagia. Falyafrahu, bahagia untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, mari kita sarang-sarang berusaha bareng-bareng untuk ikhlas melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Ya, selain bahagia itu ikhlas. Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana, dalam riwayat yang lain man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ya karena iman dan karena ikhlas ya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi yang kedua ikhlas. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita teruskan nanti di bulan-bulan selanjutnya. Bisa istiqomah, bisa melanggengkan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi tidak hanya kebaikan itu mandek di bulan Ramadan, tapi berlanjut sampai bulan-bulan setelah Ramadan. Nah, insya Allah dengan bahagia, ikhlas dan istiqomah, nanti insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Itu dari saya. Terima kasih Pak Kholisin. Ya, sama-sama. Dan terima kasih pada para penonton telah menyaksikan Dakes Dakwah Podcast pada pagi hari ini. Saya Muhammad Unwanul Huda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.